Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai konsep gerak. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengidentifikasi masalah terkait besaran-besaran dalam gerak lurus. Yang kedua, merumuskan masalah terkait dua besaran dalam gerak lurus. Yang ketiga, menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan benda. Yang keempat, menentukan kelajuan kecepatan pada gerak benda. Dan yang kelima, menunjukkan hasil diskusi tentang besaran jarak, perpindahan kecepatan, dan kelajuan. Tahukah kalian apa pentingnya mempelajari tentang konsep gerak? Pentingnya belajar materi ini agar paham konsep dasar tentang gerak dan aplikasinya dalam kehidupan. Tahukah kalian bagaimana benda bisa dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Agar kalian lebih memahaminya, perhatikanlah video berikut. It's the 100 meters final at the World Under 20 Championships. And they are away, and a good start made by Mollering and also by Zori. And Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zori of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. 10.19. Really close between Zori, Mollering and Schwartz. But also Ashwell was going well. But it's really, really close. I think Zori took it there and made 8 on the near side. He's been a surprise package already in these championships, and he's done it again. Zori is the new champion, a new national record, and we have a new world champion in Tampere. What a performance by Zori. 8 outside. Nah, ada beberapa besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Yang pertama, ada posisi, selanjutnya ada jarak, kemudian ada perpindahan, serta ada kelajuan dan kecepatan. Jarak merupakan keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu objek yang bergerak. Misalnya, Budi berangkat sekolah dari rumah ke sekolah sejauh 100 meter. Itu artinya Budi telah melalui jarak sepanjang 100 meter. Nah, berarti jarak yang ditempuh oleh Budi dari rumah ke sekolah itu adalah 100 meter. Kemudian untuk perpindahan, yaitu adalah perubahan kedudukan suatu benda yang diukur dari titik awal ke titik akhir yang dicapai oleh benda tersebut dengan memperhatikan arahnya. Misalnya, Budi berangkat dari rumah ke sekolah sejauh 100 meter. Namun, ketika sampai di sekolah ternyata Budi merasa sakit perut sehingga dia harus kembali lagi ke rumah. Nah, berarti besar perpindahan yang dialami oleh Budi itu adalah 0 meter. 0 meter karena 100 meter dikurang 100 meter itu sama dengan 0. Sedangkan jarak yang sudah ditempuh Budi adalah 200 meter karena 100 meter untuk perjalanan dari rumah ke sekolah ditambah dengan 100 meter perjalanan dari sekolah ke rumah. Nah, disitulah terjadi perbedaan antara jarak dan perpindahan dengan memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Mudah bukan? Nah, benda yang bergerak pada lintasan garis lurus itu melibatkan beberapa hal. Ada waktu, jarak, dan kecepatan ataupun kelajuan.
Nah, apa itu kelajuan? Kelajuan atau laju itu adalah istilah dalam fisika yang digunakan untuk menyatakan seberapa jauh suatu benda bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam selang waktu tertentu. Misalnya, suatu kendaraan berupa mobil menempuh jarak sejauh 280 km dalam selang waktu 4 jam. Kelajuan secara matematis dapat dituliskan V sama dengan S per T. Itu artinya kelajuan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan itu disebut sebagai speedometer. Sedangkan kecepatan adalah kebalikan dari kelajuan karena mempertimbangkan arah gerak benda atau termasuk ke dalam besaran vektor karena dia memperhatikan arahnya. Kecepatan didefinisikan sebagai cepat lambat perpindahan kedudukan benda terhadap selang waktu tertentu. Alat ukur untuk kecepatan disebut sebagai velocitometer. Sedangkan untuk mencari berapa besar kecepatan, itu rumus yang digunakan sama dengan kelajuan. Hanya saja, kalau kecepatan menggunakan besar perpindahan, sedangkan kalau kelajuan menggunakan jarak tempuh suatu benda. Sebagai contoh, seorang berlari sejauh 60 meter ke timur dan kemudian 20 meter ke barat. Berapakah jarak dan perpindahannya? Nah, untuk jarak yaitu 60 ditambah 20 sama dengan 80 meter. Nah, sedangkan perpindahannya yaitu 60 ke arah timur dikurang dengan 20 ke arah barat. Berarti besar perpindahannya yaitu 40 meter. Kemudian contoh lain, nih, sebuah mobil melaju dari rumah ke arah timur sejauh 3 km, kemudian berbelok ke selatan sejauh 4 km menuju toko pakaian. Tentukan A. Jarak yang ditempuh mobil dari rumah ke toko pakaian. B. Perpindahan mobil dari rumah ke toko pakaian. Jaraknya itu berarti 3 km ditambah 4 km yaitu 7 km. Sedangkan perpindahannya karena dia lintasannya membentuk segitiga siku-siku, maka untuk mencari besar perpindahannya dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat yang diakarkan, berarti akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25, sama dengan 5 km. Berarti jaraknya yang ditempuh yaitu sebesar 7 km, sedangkan perpindahannya yaitu 5 km. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai konsep gerak. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.